Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel pelajaran agama Islam. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang akidah akhlak kelas 7 Madrasah Sanawiyah dengan judul Dalil-dalil tentang dasar dan tujuan akidah. Dalam berakidah Islam yang kuat, seorang muslim harus mengetahui dan mengikuti pedoman yang jelas dan pasti. Seorang muslim tidak boleh berakidah menggunakan persangkaan atau hal-hal yang merupakan dugaannya semata. Setiap yang diyakini harus memiliki dasar atau pedoman yang terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 27 sampai dengan 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa wa ma lahum bihi min ilmin in yattabi'una illa yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan, dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Quran surat An-Najm ayat 27 sampai dengan 28. Ayat di atas menjadi dasar bahwa dalam meyakini 6 rukun iman kita tidak diperkenankan membuat perumpamaan yang kita buat sendiri dari atas ke-6 hal tersebut. Semuanya harus dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah. Dalil-dalil yang berkaitan dengan dasar dan tujuan akidah Islam sangatlah banyak. Di antaranya adalah dalil tentang ketuhanan, dalil tentang malaikat, kitabullah dan Rasulullah, dalil tentang hari akhir,
dalil tentang takdir, dan lain sebagainya. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang dalil ketuhanan adalah pada Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Dalil ketuhanan ini merupakan dalil yang paling mutlak menggambarkan Allah dan cara mengenalnya. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Itu merupakan salah satu dalil tentang ketuhanan. Kemudian yang kedua adalah dalil tentang malaikat, kitabullah, dan Rasulullah. Setelah mengetahui iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengenal namanya malaikat, kitab-kitab Allah, dan Rasul-Rasul Allah. Ketiga hal itu merupakan rangkaian yang saling menguatkan satu sama lain. Keimanan terhadap kenabian harus disertai pula keimanan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui Rasul-Rasulnya dan perantara turunnya kitab-kitab tersebut. Oleh karenanya, kita harus meyakini kebenaran tentang keberadaan ketiga rukun iman tersebut, bahwa semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara qu
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat tersebut berbicara tentang sifat daripada malaikat. Adapun ayat yang berbicara tentang sifat kitabullah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat di atas Allah juga menjelaskan bahwa tidak ada keraguan sedikit pun di dalam kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk tidak meragukan kebenaran Al-Quran. Segala petunjuk yang ada di dalam Al-Quran wajib diimani dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai Nabi dan Rasul pada surat An-Najmi ayat 1 sampai 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad
tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 1 sampai 4. Itu merupakan petunjuk tentang sifat daripada salah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah dalil tentang hari akhir. Hari akhir adalah suatu ketetapan Allah yang pasti terjadi. Adapun pelaksanaan hari akhir hanya Allah yang dapat mengetahuinya secara pasti. Mengimani hari akhir adalah suatu keharusan yang tidak boleh diabaikan. Hal ini berkaitan dengan keyakinan adanya pahala dan dosa yang kelak akan dipertanggungjawabkan pada kehidupan setelah kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 87 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Wa kullun atauhu dakhirin. Dan ingatlah ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran surat An-Naml ayat 87. Begitu juga pada Quran surat Al-A'la ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itulah contoh dalil tentang hari akhir. Kemudian ada lagi selanjutnya dalil tentang takdir. Takdir merupakan ketentuan Allah atas semua makhluk. Beriman kepada Allah berarti juga beriman kepada takdir. Allah adalah pencipta segala sesuatu di alam semesta ini. Dialah yang maha mengetahui tentang hal yang terbaik untuk diputuskan bagi makhluknya. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 2 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira.
dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Dalam ayat lain pada surat Ar-Ra'd atau surat Ar-Ra'du ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11. Segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, semua merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Sahih Muslim disebutkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As bahwa ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Rawahu Muslim. Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi dengan tenggang waktu 50.000 tahun. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi berkah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.